Bergabung kembali di sesi kedua di pertemuan ke-7 atau minggu ke-7. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menguji rata-rata untuk satu populasi di mana simpanan baku populasinya diketahui. Tadi di video sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari mengenai bagaimana caranya ketika kita akan menguji sebuah hipotesis yang terdiri dari 5 langkah. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya menguji hipotesis ketika kita ingin menguji rata-rata dari satu populasi di mana simpanan baku populasinya itu diketahui. Untuk review, terlebih dahulu saya ulangi lagi atau saya ingatkan lagi bahwa pada saat kita ingin menguji rata-rata, perhatikan apakah sampelnya atau populasi yang ingin diujinya itu ada satu populasi, dua populasi, atau lebih dari dua populasi. Di dalam satu populasi nanti harus diperhatikan juga apakah simpanan baku populasinya diketahui atau tidak, karena nanti formulasi perhitungannya di mana statistik hitungnya juga akan berbeda. Kemudian ketika kita menguji rata-rata untuk dua populasi atau nanti datanya diperoleh dari dua sampel, perhatikan juga apakah dua populasi atau dua sampel itu adalah independen atau bebas, tidak saling mempengaruhi. Kemudian perhatikan ketika dua sampel itu adalah independen, simpanan bakunya homogen dan diketahui, apakah simpanan bakunya homogen dan tidak diketahui, dan apakah simpanan bakunya tidak homogen atau tidak diketahui. Nah, nanti juga ada pengujian hipotesis dua sampel untuk dependen itu yang berpasangan, nanti ada before and after treatment. Kemudian untuk case sampel, ini pengujian untuk lebih dari dua sampel menggunakan variance, ANOVA, analysis of variance. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah pengujian untuk satu populasi di mana simpanan baku populasinya diketahui. Jadi asumsi atau persyaratan yang harus dipenuhinya ketika kita ingin menguji hipotesis menggunakan formulasi seperti ini. Populasi yang akan kita uji itu harus berdistribusi normal. Masih ingat ya, distribusi normal di minggu lalu. Kemudian simpanan baku populasinya diketahui. Kalau datanya berdistribusi normal, artinya datanya itu dalam bentuk interval, yaitu minus tahingga, variabel acaknya sampai dengan tahingga. Kemudian perhatikan lagi ujinya dua pihak, satu pihak kanan atau pihak kiri. Untuk dua pihak, perhatikan lagi H0-nya itu adalah tandanya sama dengan, bisa sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, tetapi H1-nya tidak sama dengan. Paham ya? Jadi H1-nya itu tidak sama dengan. Kemudian untuk uji pihak kanannya itu ciri-cirinya H1-nya lebih besar, uji pihak kiri H1-nya lebih kecil. Kemudian pengujian hipotesisnya boleh apa saja, dua pihak kanan, pihak kiri, tapi statistik ujinya tetap sama, yaitu nanti X bar dikurangi dengan mu 0 itu ada di H0-nya. Kemudian sigma itu diketahui, tadi simpanan bakunya diketahui, simpanan baku populasi, kemudian N ini adalah ukuran sampel atau banyaknya data, banyaknya responden. Nah, nanti jenis pengujiannya dua pihak kanan, pihak kiri itu berpengaruh kepada penentuan titik kritisnya. Nanti kalau uji dua pihak ya gunakannya uji dua pihak, berarti nanti wilayah penolakan, wilayah penerimanya nanti seperti ini. Jadi ini adalah Z setengah alfanya, setengah dari 1 min alfa, kemudian yang ini minus Z setengahnya. Nah, wilayah penerimaannya itu adalah wilayah yang berwarna biru ini, kemudian wilayah penolakannya adalah wilayah yang berwarna kuning. Kenapa disebut dua pihak? Karena nanti wilayah penolakannya ada dua wilayah, itu yang lebih besar atau lebih kecil dari titik kritisnya. Kemudian untuk uji pihak kanan, perhatikan H1-nya itu lebih besar sehingga nanti wilayahnya juga, wilayah penolakannya ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah Z alfanya. Z alfanya ini adalah wilayah penolakannya, kemudian yang berwarna hijau ini wilayah penerimaannya. Terima 0 jika Z lebih kecil dari Z alfa.
Kemudian untuk pihak kiri berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini adalah minus Z alpha. Jadi perhatikan ya, kalau kiri berarti ini wilayah penolakannya itu lebih kecil dari minus Z alpha. Kemudian wilayah penerimanya lebih besar dari minus Z alpha. Jadi perhatikan lagi, apakah Anda melakukan pengujiannya untuk dua pihak, pihak kanan atau pihak kiri, nanti akan berpengaruh kepada titik kritisnya. Untuk statistik ujinya akan tetap saja untuk pihak kanan berarti nanti kurvanya seperti ini. Kemudian untuk pihak kiri kurvanya seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai contoh misalnya kita memiliki persoalan mengenai pengusaha lampu pijar. Jadi ada pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan cara menguji 50 buah lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Nah, dari pengalaman diketahui bahwa simpanan baku masa hidup lampu 60 jam, selidikilah dengan taraf signifikansi 5%. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Jadi, apa yang akan kita uji itu adalah kualitas lampunya sudah berubah atau belum. Tadi katanya kualitas lampunya tahan pakainya sekitar 800 jam. Artinya kita akan menguji apakah lampu pijar tadi itu masih bisa bertahan sampai dengan 800 jam. Sehingga H0-nya seperti ini. Jadi, ini saya beri tanda supaya Anda tidak bingung. Bagaimana cara menentukan hipotesisnya? Lihat, apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Kalau sudah berubah, berarti nilainya tidak lagi 800 jam. Tapi kalau masih tetap atau tidak berubah, berarti nilainya masih 800 jam. Nah, kemudian tadi untuk menguji pernyataan tadi diambil 50 buah lampu. Ini adalah N-nya. Kemudian dari 50 buah lampu itu diperoleh nilai rata-ratanya yaitu X-bar-nya. X-bar-nya 792 jam. Kemudian dari pengalaman, ingat ini dari pengalaman bukan dari 50 buah lampu. Tapi dari pengalaman, berarti dari populasinya diketahui simpanan baku masa hidupnya adalah 60 jam. Berarti ini adalah sigma. Kemudian yang tadi 800 jam ini adalah mu-nya yang nanti kita tuliskan di dalam hipotesis. Paham ya? Kemudian baru kita tuliskan. Jadi tadi sudah kualitasnya sudah berubah atau belum, artinya ini baterai itu tahan pakainya masih 800 jam atau sudah bukan 800 jam lagi. Nah, sehingga H0-nya adalah mu rata-rata tahan pakainya itu ada masih 800 jam, lawannya berarti bukan 800 jam. Mungkin dia lebih kecil dari 800 jam atau lebih besar dari 800 jam. Kemudian taraf signifikansinya untuk menguji tadi ada yang digunakannya adalah 5% katanya, sehingga alfanya adalah 0,05. Kemudian statistika uji. Statistika ujinya ini hitung nilai Z tadi. X bar dikurangi dengan mu 0 itu diperoleh dari sini. Kemudian sigma tadi diketahui dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya lampu yang diuji tadi. Nah, dari 50 buah diperoleh rata-ratanya 792, kemudian dari populasi atau dari pengalaman katanya simpanan baku masa tahan pakainya adalah 60, sehingga baru hitung. Saya yakin Anda bisa ya, 792 dikurangi 800 dibagi dengan 60 per akar 50. Yaitu hasilnya minus 0,94. Kemudian perhatikan pengujiannya di sini adalah pengujian dua pihak, sehingga nanti yang kita carinya adalah minus Z setengah. Kemudian yang di sininya adalah Z setengah alfanya. Carinya adalah setengah dari 1 minus alfa di sini. Cari nilainya setengah dari 1 dikurangi 0,05 atau setengah dari 0,95 yaitu 0, berapa? 0,95 dibagi 2, 0,4.
Itu 0,475. 0,475 nanti cari di tabel distribusi normal standar yang saya sampaikan di minggu lalu. Berapa nilai Z yang nilai peluangnya adalah 0,475. Nah, diperoleh nilainya adalah 1,96. Berarti di sini minus 1,96, kemudian di sininya positif 1,96. Baru lihat nilai minus 0,94 berada di mana? Dia berada di antaranya, di sini. Berarti karena dia berada di wilayah kuning ini, nah, berada di wilayah kuning ini, wilayah penerimaan. Baca lagi di awal ya. Wilayah penerimaan, sehingga kalau nilai Z ininya berada di wilayah penerimaan, H0 diterima. Artinya, kualitas lampu pijarnya masih tetap sama, yaitu masa tahan pakainya 800 jam. Nah, ini cara tadi mencari nilai 1,96-nya. Berarti ini adalah 0,475, 1,9, kemudian ditambah dengan 0,06, diperoleh nilainya 1,96. Nah, ini yang tadi saya gambarkan bahwa nilai yang diperoleh minus 1,96 ini adalah batasnya, titik tolaknya yang di wilayah hijau ini. Kemudian ini tolakan 0, kemudian wilayah penerimaannya yang berwarna kuning tadi dari nilai statistik hitungnya, dari nilai Z yang kita hitung itu adalah minus 0,94, sehingga berada di wilayah penerimaan H0. Artinya H0 diterima, jadi keputusannya adalah H0 diterima. Artinya kalau H0 diterima adalah pernyataan rata-rata masa tahan pakai lampu pijarnya adalah 800 jam, sehingga kualitas lampunya belum berubah. Paham ya? Nah, selanjutnya contoh yang kedua di sini dapat dilihat proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil produksi mempunyai varians 2,3. Kemudian metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 unit. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode baru dicoba 20 kali dan ternyata rata-rata per jam menghasilkan 16,9 unit. Nah, pengusaha ini bermaksud mengambil resiko 5% untuk menggunakan metode baru apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 unit. Metode mana yang harus diputuskan oleh pengusaha tersebut? Katanya metode baru akan digunakan ketika rata-ratanya menghasilkan lebih dari 16 unit. Kemudian tadi dalam proses pembuatan rata-rata menghasilkan 15,7, yang ini mempunyai rata-rata variansnya 2,3. Varians itu adalah sigma kuadrat dari pengalaman, kemudian ini mu. Kemudian metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata menghasilkan paling sedikit 16 unit. Untuk menentukan, dicoba 20 kali, menentukan metode mana, ini adalah N-nya, ternyata dari 20 kali ini menghasilkan 16,9 unit. Nah, ini adalah X-barnya. Jadi kita sudah mengetahui variansnya, kemudian N-nya, kemudian X-barnya, kalau ini adalah rata-rata populasi, kemudian ini adalah 16 itu adalah mu 0-nya. Jadi bedakan antara mu dan mu 0. Kalau mu 0 itu nanti yang kita taruh di dalam hipotesis 0-nya. Nah, artinya yang akan kita uji hipotesisnya seperti ini. Tadi katanya metode baru itu akan digunakan ketika rata-rata hasilnya menghasilkan 16 unit. Berarti ditaruhnya di H1. Kemudian hipotesisnya metode lama akan tetap digunakan ketika tetap masih menghasilkan 16 unit. Nah, alfanya tadi pengusaha itu mengambil resiko 5%, kemudian diketahui X-barnya dari 20 kali percobaan itu ada 16,9, kemudian mu 0-nya 16, variansnya 2,3, baru kita hitung simpangan bakunya akar pangkat 2 dari 2,3 yaitu 1,5657. Kemudian tinggal substitusikan maksud saya ke rumus yang tadi. Jadi X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. X barnya diperoleh dari 20 percobaan, mu 0 itu dari hipotesis 0, kemudian simpangan baku itu dari akar pangkat 2 dari varians, 20 ini adalah ukuran samponnya atau banyaknya percobaan. Hasilnya 2,65. Kemudian perhatikan, lihat di sini adalah uji pihak kanan, sehingga
Kita mencarinya adalah Z alpha. Z alpha itu diperoleh 0,5 dikurangi 0,05 yaitu hasilnya 1,64. 0,5 dikurangi 0,05 adalah 0,45. Cari di tabel distribusi normal standarnya seperti yang tadi dicontohkan. Nah, di sini 0,45 itu berada di nilai 1,6 ditambah dengan 0,04 sehingga diperoleh 1,64. Nah, baru kita gambarkan grafiknya seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi untuk uji pihak kanan atau H1-nya itu lebih besar, wilayah penolakannya ada di sebelah kanan yang berwarna hijau ini. Kemudian wilayah penerimaannya yang berwarna kuning ini sehingga diperoleh nilainya tadi kan 2,64 hasil hitungnya atau nilainya berada lebih dari 1,64 atau di wilayah penolakan H0. Artinya pengujian hipotesis tadi pernyataan ini ditolak sehingga H1 yang diterima. Artinya metode baru dapat digunakan karena berdasarkan hasil percobaan 20 kali tadi metode baru dapat menghasilkan rata-rata lebih dari 16 unit. Paham ya sampai sini? Kemudian contoh selanjutnya di sini dikatakan bahwa sebuah iklan menyatakan bahwa sebuah baju merek A yang dihasilkan oleh suatu pabrik cukup awet dipakai. Iklan ini dibuat pengusaha berdasarkan kenyataan bahwa baju tersebut dapat digunakan dalam keadaan masih baik paling singkat selama tempo 180 hari. Paling singkat katanya. Paling singkat berarti lebih besar sama dengan. Nah, untuk meneliti pernyataan yang dibuat dalam iklan itu telah diuji sebanyak 36 buah baju. Ke-36 baju ini digunakan orang kemudian hingga mulai rusak. Nah, jika dari ke-36 itu ternyata rata-rata mulai rusaknya itu di hari ke-174, berdasarkan pengalaman diketahui bahwa simpangan baku pemakaian baju tersebut adalah 10 hari. Nah, dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, tentukan apakah penelitian yang dilakukan berhasil memperlihatkan bahwa baju itu cukup awet sesuai dengan yang diiklankan atau tidak. Jadi, kita akan menguji pernyataan di sebuah iklan yang katanya baju yang dihasilkan oleh sebuah pabrik itu merek A, itu awet dipakai di mana dia paling awet singkatnya paling singkat dalam tempo 180 hari. Berarti ini tandanya adalah rata-ratanya lebih besar sama dengan 180 hari. Sehingga ini kita tulis di dalam H0 karena ada tanda sama dengan yang baru nanti H1-nya lebih kecil dari 180 hari. Nah, untuk menguji pernyataan ini katanya diambil 36 buah baju, berarti ini ada ukuran sampelnya atau N, kemudian dari 36 baju itu mulai rusaknya di hari ke-174. Di hari ke-174 berarti X barnya. Kemudian dari pengalaman katanya simpangan bakunya adalah 10 hari, ini adalah sigma. Kemudian alfanya dia gunakan 5%. Baru kita tuliskan seperti ini. Hipotesis yang kita uji adalah rata-rata bajunya mulai rusak atau tahan pakainya lebih besar sama dengan 180, H1-nya lebih kecil dari 180. Alfanya 5%. Tadi diketahui dicoba 36 baju dan mulai rusak di hari ke-174, berarti ini X bar. Kemudian mu 0 itu diperoleh dari H0. Kemudian simpangan baku itu dari populasi katanya 10, kemudian N itu adalah banyaknya baju yang diuji coba. Kemudian hasilnya, ini saya yakin Anda bisa ya menghitungnya karena sudah lulus kalkulus dan aljabar. Nilainya minus 3,6, ini adalah Z hitungnya. Kemudian cari titik kritis, ini karena sama, alfanya 1,64, alfanya 5%. Kemudian cari seperti tadi ya, hasilnya adalah 1,64. Kemudian lihat posisinya ada di mana. Lihat, perhatikan tadi di H1, tandanya adalah lebih kecil sehingga dia uji pihak kiri. Berarti di wilayah penolakannya di sebelah kiri, di sini. Nah, tadi diperoleh nilainya minus 1,64, kemudian Z hitungnya minus 1,36. Berarti dia lebih kecil, berada di wilayah penolakan, artinya H0 ditolak. Ini wilayah penerimanya yang berwarna kuning. Nah, H0 ditolak, maksudnya adalah H0 ditolak, yang ini diterima. Artinya, iklan itu tidak dapat dipercaya karena ternyata bajunya tidak cukup awet, mulai rusaknya itu ternyata lebih kecil dari 180 hari. Tidak sesuai dengan iklan, katanya kan
paling singkat itu dalam tempo 180 hari, tapi ternyata berdasarkan 36 buah baju yang diuji, ternyata dia mulai rusaknya lebih kecil dari 180 hari. Jadi iklan mengenai baju merek A itu awet untuk dipakai tidak dapat dipercaya atau tidak bisa diterima. Nah, itu contoh pengujian hipotesis untuk uji rata-rata ketika simpangan baku populasinya diketahui. Nanti di video selanjutnya kita bahas ketika simpangan baku populasinya tidak diketahui.